Halo, perkenalkan, nama saya Daniel Alam Prasetyo, anggota Subunit 3 KKN Sedayu. Eee, jadi pada video ini saya akan sedikit sharing mengenai salah satu aplikasi dari teknologi nuklir dalam bidang pangan. Jadi, aplikasi ini adalah iradiasi bahan makanan. Yang pertama, secara definisi, iradiasi bahan makanan dapat dipecah menjadi radiasi, iradiasi, dan iradiasi makanan. Yang pertama, radiasi. Radiasi itu merupakan suatu fenomena pemancaran energi yang melalui ruang dan materi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Konsep ini sedikit luas, tapi kalau dalam konsep eh, radiasi radioaktif berarti pemancaran dari gelombang elektromagnetik oleh elemen-elemen radioaktif. Selanjutnya adalah iradiasi. Jadi iradiasi itu sendiri merupakan proses pengaplikasian pemaparan radiasi terhadap suatu materi. Materi dapat berupa produk-produk industri ataupun makanan. Selanjutnya adalah iradiasi makanan. Jadi secara definisi iradiasi makanan itu sendiri adalah aplikasi iradiasi sebagai perlakuan terhadap makanan. Jadi perlakuan tadi itu bertujuan untuk yang pertama mencegah penyakit menular. Perlakuan ini secara efektif dapat membunuh mikroba seperti Salmonella dan E. coli, serta beberapa mikroba-mikroba lainnya. Selanjutnya adalah pengawetan. Proses pengawetan itu sendiri dapat terjadi karena setelah dilakukan perlakuan, organisme-organisme yang menyebabkan pembusukan itu akan hancur dan mati, sehingga umur dari produk akan meningkat. Selanjutnya adalah menunda kematangan dan pertunasan. Setelah materi tadi atau makanan tadi terpapar oleh radiasi, akan terjadi interaksi antara radiasi dengan sel-sel dari makanan tadi yang menyebabkan enzim yang umumnya berfungsi untuk mematangkan buah atau memunculkan tunas itu menjadi terhambat kerjanya sehingga kematangan dari makanan tersebut akan tertunda. Selanjutnya adalah mengontrol serangga. Jadi pada dosis yang cukup tinggi, radiasi dapat membunuh serangga dan larva-larva serangga dalam makanan seperti buah-buah impor. Selanjutnya adalah sterilisasi. Jadi sterilisasi sendiri itu akan membunuh 100% dari mikroorganisme yang ada dalam makanan tersebut. Biasanya dalam bahan makanan sterilisasi dilakukan itu untuk membantu pasien pasien yang memiliki sistem imun yang rendah sehingga makanan yang dimakan itu akan memiliki mikroba yang sangat rendah dan membantu supaya pasien tersebut tetap sehat. Nah, selanjutnya sumber radiasi pada iradiasi makanan itu umumnya dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sinar gamma, sinar X, dan berkas elektron. Sinar gamma sendiri itu umumnya dipancarkan oleh sumber radiasi seperti kobalt 60 dan cesium 137, serta beberapa materi-materi radioaktif lainnya. Radiasi gamma sendiri itu juga umum digunakan untuk mensterilkan peralatan rumah sakit seperti suntikan, lalu peralatan bedah, dan beberapa peralatan-peralatan yang tidak tahan panas tetapi perlu untuk steril. Selanjutnya adalah dapat juga digunakan untuk terapi kanker. Selanjutnya adalah sinar X. Jadi sinar X itu sendiri diproduksi melalui akselerator yang akan menghasilkan elektron dan elektron tersebut akan ditabrakkan ke suatu target. Selanjutnya dari target tersebut akan diproduksi sinar X yang akan dieksposkan ke bahan makanan sebagai bentuk dari perlakuan iradiasi bahan makanan tadi. Sinar X juga umum digunakan untuk pemeriksaan organ pada rongsen yang biasanya digunakan untuk memeriksa tulang atau organ pada manusia. Selanjutnya adalah berkas elektron. Jadi serupa dengan sinar X, berkas elektron juga diproduksi menggunakan akselerator, tetapi tidak ditabrakkan pada target, melainkan langsung digunakan
untuk radiasi bahan makanan. Nah, selanjutnya adalah dosis dan besar dosis. Jadi yang menjadi tujuan dari iradiasi bahan makanan adalah energi trionisasi yang digunakan itu harus menghasilkan dosis yang cukup besar untuk membunuh mikroba. Nah, untuk satuan dosisnya sendiri itu adalah kilogram, dan dosis dikategorikan menjadi 3, yaitu dosis kecil, dosis sedang, dan dosis tinggi. Pada dosis kecil, dosis yang digunakan itu berada di bawah 1 kilogram. Fungsi dari penggunaan dosis kecil umumnya meliputi pengontrolan serangga pada biji-bijian dan buah, menghambat pertunasan pada umbi, menghambat kematangan pada buah dan sayur, serta mengurangi masalah parasit pada produk olahan hewan seperti pada daging yang terkadang terdapat parasit seperti cacing dan sebagainya. Selanjutnya adalah dosis sedang. Jadi dosis sedang itu sendiri berada pada rentang 1 sampai 10 kilogram. Biasanya dosis sedang digunakan untuk mengontrol mikroba pada daging dan ikan, lalu menghambat pertumbuhan jamur pada stroberi dan buah-buahan lainnya. Selanjutnya adalah dosis tinggi, yaitu di atas 10 kilogram. Penggunaan dosis tinggi umumnya dilakukan untuk membunuh mikroba dan serangga pada rempah, lalu mensterilkan makanan dan membunuh semua bakteri pada makanan tersebut. Nah, yang biasanya menjadi pertanyaan paling umum adalah apakah makanan akan menjadi radioaktif setelah dilakukan iradiasi bahan makanan. Jadi, supaya makanan dapat menjadi radioaktif, diperlukan energi sebesar 15 mega elektron volt. Padahal, secara regulasi, energi maksimal yang dapat digunakan adalah di bawah 10 mega elektron volt, sehingga kemungkinan untuk makanan menjadi radioaktif itu sangat kecil. Selanjutnya, makanan sebenarnya sudah mengandung zat radioaktif alami. Secara alamiah, makanan memang sudah mengandung zat radioaktif. Hari ini karena adanya unsur-unsur alami yang umumnya terdapat zat radioaktifnya seperti kalsium, fosfor, potasium, sulfur, dan berbagai elemen-elemen lain. Selanjutnya adalah perlu dipahami bahwa semakin lama penyimpanan makanan iradiasi, maka semakin berkurang zat radioaktif alami pada makanan karena efek peluruhan. Efek dari iradiasi terhadap mikroba. Mohon maaf ini terjadi typo, seharusnya adalah mikroba. Yang pertama adalah efek tak langsung. Jadi secara tidak langsung, saat radiasi berinteraksi dengan materi seperti makanan yang mengandung air, umumnya akan dihasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini kemudian akan berinteraksi dengan bakteri, sehingga bakteri tersebut akan mati. Selanjutnya adalah efek langsung. Jadi secara umum, radiasi akan berinteraksi dengan mikroba juga. Dari interaksi tersebut, DNA dari bakteri umumnya akan rusak, sehingga mikroba akan mati, serta mencegah berkembangnya mikroba. Nah, keunggulan dari iradiasi makanan itu sendiri adalah yang pertama umur simpan meningkat. Yang kedua adalah tidak meninggalkan residu kimia. Tidak seperti metode-metode konvensional seperti pengasinan atau pengasapan yang terkadang meninggalkan residu kimia atau penggunaan pengawet yang sudah pasti meninggalkan residu kimia. Penggunaan iradiasi tidak meninggalkan residu sama sekali. Lalu dapat mensterilkan bakteri dan hama, menjaga rasa, dan menjaga penampakan visual. Serta penggunaan iradiasi sendiri itu tidak membutuhkan temperatur yang tinggi, sehingga sudah pasti rasa tidak akan berubah dan tidak ada efek dari pemanasan. Nah, selanjutnya secara regulasi, setiap bahan makanan itu akan memiliki aturan dosis tertentu sehingga efek yang didapat dapat maksimal. Selanjutnya adalah ya besar energi diatur untuk mencegah efek samping seperti pada sinar gamma dan sinar X memiliki batasan 5 mega elektron volt dan untuk elektron memiliki batasan 10 mega elektron volt. Nah, selanjutnya makanan yang dilakukan iradiasi akan memiliki tabel simbol ini, yaitu yang biasa disebut dengan radura. Jadi simbol ini mengindikasikan bahwa makanan telah melalui proses iradiasi bahan makanan. Selanjutnya kesimpulan, jadi
Peningkatan umur pada makanan itu terjadi akibat berkurangnya mikroorganisme serta terhambatnya kerja enzim dan protein dalam sel. Beberapa efek keunggulan tadi yang ditimbulkan dapat memecahkan beberapa masalah akibat umur makanan yang pendek. Tentunya penentuan dosis yang tepat dapat menjaga mutu serta kualitas dari produk. Sekian sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.